Metode penelitian hukum. Topik ke-57 dari 70 topik. Hukum alam, bagian pertama. Menurut sarjana-sarjana neotomisme, aliran terkuat dalam timbulnya kembali teori hukum alam, terdapatlah hukum alam di atas hukum positif. Hukum alam ini berakar dalam suatu aturan metafisis sebagaimana direncanakan Tuhan. Hukum alam memiliki kekuatan hukum yang real dan yang dapat dikenal akal budi manusia. Dengan demikian, hukum alam melebihi hukum positif dan karenanya dapat menghilangkan kekuatannya. Seperti dikatakan Radbruch, hukum alam memecahkan hukum positif. Pada umumnya sarjana-sarjana yang membaharui teori hukum alam di samping menerima prinsip-prinsip umum sebagai dasar hukum, juga mengakui suatu hukum alam yang konkret. Hukum yang konkret adalah hukum yang sesuai dengan situasi hidup yang sebenarnya, seperti relasi antara orang, situasi konkret individual warga negara. Berikut ini dipaparkan dua teori dari hukum alam, yaitu teori W.A.M. Louis Penn, hukum sebagai keinsyafan keadilan, dan teori Francois Genie, hukum perlu tafsiran kontekstual. Teori W.A.M. Louis Penn. Louis Penn sebagai seorang fenomenolog eksistensial sekaligus mengalami pengaruh dari tradisi skolastik yang hidup terus dalam neotomisme. Karena pengaruh ini, Louis Penn terhindar dari posisi ekstrim seperti terjadi pada beberapa filsuf besar eksistensialisme. Menurut Louis Penn, apa yang menggelisahkan hati manusia pada zaman sekarang, terutama sesudah Perang Dunia Kedua, ialah kekurangan akan suatu dasar dan norma kritis bagi pengaturan hidup bersama. Memang ada tata hukum, tetapi adanya tata hukum tidak mencukupi untuk menjamin suatu aturan hidup bersama yang baik. Hal ini dijelaskan oleh Louis Penn dengan menunjuk pada pengalaman di bawah rezim Nazi. Segala penyelewengan dibenarkan oleh rezim itu, oleh karena suatu dasar dan norma kritis bagi tata hukum negara tidak diterima. Seluruh tata hukum dianggap sah, tanpa diindahkan isinya apakah adil atau tidak. Hal ini tidak masuk akal. Mutlak perlu adanya suatu dasar atau norma kritis bagi pembentukan undang-undang supaya hidup bersama terjamin. Pembentukan hukum perlu dipandu keadilan. Keadilan merupakan dasar dan norma kritis dalam hukum. Ini mutlak perlu, karena kalau tidak, hidup bersama yang adil tidak mungkin terjamin. Jadi hukum tidak sekedar sebuah aturan sebagai aturan seperti dipahami kaum legalis. Tidak juga sekedar suatu kenyataan yang bebas nilai seperti konsepsi kaum rein res lere. Sebaliknya, dalam hukum sebagai hukum, terdapat segi lain yang merupakan makna segala hukum, yakni keadilan. Dari keadilan itulah, muncul hukum yang mewajibkan. Dengan lain perkataan, adanya kandungan keadilan dalam suatu aturan, menyebabkan muncul sifat mewajibkan dari peraturan tersebut. Tanpa sifat mewajibkan ini, maka tidak ada suatu aturan pun yang pantas disebut hukum. Inilah inti teori Louis Penn. Karenanya, menurut Louis Penn, apa yang disebut tata hukum belum tentu dapat disebut hukum. Sebab bisa terjadi, terdapat tata hukum yang tidak mewajibkan, yakni kalau tata hukum itu tidak menurut norma-norma keadilan. Hanya hukum yang menurut norma-norma keadilan sajalah yang sungguh-sungguh mewajibkan, maka salah besar para penganut positivisme yuridis yang menganggap hukum hanya sekedar kenyataan legal belaka. Mereka telah melalaikan sesuatu yang hakiki dalam hukum, yakni keinsyafan keadilan yang hidup dalam hati manusia. Louis Penn menuntut supaya norma-norma keadilan diindahkan dalam pembentukan hukum. Bila tidak, maka hukum yang sebenarnya tidak ada. Keadilan dalam konsepsi Louis Penn lebih sebagai sebuah sikap, yaitu sikap keadilan. Karena itu, ia merumuskan keadilan sebagai sikap memperhatikan tugas dan kewajiban untuk mempertahankan dan memperkembangkan A. Tanpa sikap ini, hidup bersama antar manusia tidak mungkin terbangun dengan baik. Apa yang memajukan peri kemanusiaan adalah adil, dan apa yang menentangnya adalah tidak adil. Namun harus diingat, isi peri kemanusiaan itu sendiri tidak pernah dapat ditetapkan sebagai sesuatu yang kekal. Sebab kebenaran tentang hidup bersama dalam koeksistensi tidak pernah lengkap, tetapi berkembang dalam sejarah. Maka tidak terdapat norma-norma hukum alam yang tetap. Bagi Louis Penn, yang penting adalah adanya sikap keadilan. Hanya dengan adanya sikap keadilan dalam hidup bersama, maka dimungkinkan terciptanya peri kemanusiaan. Sudah sejak dahulu kala hukum alam menerima norma keadilan bagi pembentukan hukum. Hukum alam yang ditemukan pada filsuf-filsuf zaman Yunani, abad pertengahan, dan zaman modern, tidak lain daripada suatu ide yang menyatakan bahwa manusia dalam tindakannya harus memperhatikan norma-norma keadilan.
Hukum alam mengakui adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari tiap individu manusia, yang di mana-mana dan selalu berlaku karena hubungannya dengan aturan alam, dan karenanya tidak dapat ditiadakan atau diubah. Bila hukum yang disusun tidak sesuai dengan hukum dasar ini, maka hukum itu tidak adil dan tidak berlaku sebagai hukum. Louis Penn mendukung teori hukum alam menurut maknanya. Meski begitu, ia tidak mau kembali kepada teori hukum alam zaman dahulu. Sebab menurutnya, filsafat yang mendasari teori hukum alam zaman dulu tidak dapat diterima lagi. Misalnya saja tentang manusia, filsafat zaman dahulu memahami manusia secara abstrak. Manusia dilihat sebagai pengalaman dan dari perkembangan sejarah. Akibat pandangan abstrak terhadap manusia dalam aliran-aliran hukum alam zaman dahulu, maka pandangan terhadap hukum cenderung terlalu objektivistis, dan serentak juga terlalu subjektivistis. Dalam pandangan yang terlampau objektivistis, hukum itu diartikan sebagai suatu gejala yang mempunyai kedudukan sendiri, lepas dari manusia subjek. Hukum alam semacam ini asing sama sekali dari aspirasi dan cita-cita subjektif manusia. Hukum alam menjadi begitu esoterik yang terpisah sama sekali dari pengalaman manusia, yaitu pengalaman hidup bersama dengan orang lain dan dari perkembangannya dalam sejarah. Hukum alam yang objektivistis ini, menurut Louis Penn, ditemui dalam pemikiran Thomas Aquinas. Dalam filsafat Thomas Aquinas, manusia dipandang sebagai suatu hakikat yang abstrak dan statis. Dengan begitu, hukum juga ditanggapi sebagai suatu gejala objektif di luar manusia yang abstrak itu. Hukum itu dianggap statis dan kekal, sesuai dengan pandangan statis terhadap manusia. Sebaliknya pandangan yang subjektivistis, hukum itu diartikan sebagai suatu gejala yang berasal dari individu-individu manusia ansih. Hukum alam semacam ini tentu tidak terkait dengan realitas masyarakat manusia. Ia hanya bertakhta dalam dunia rasio individual. Hukum alam tipe ini menjadi ciri teori hukum alam dari zaman rasionalisme. Filsuf-filsuf zaman itu menerima beberapa prinsip rasional sebagai dasar segala kebenaran. Dari prinsip-prinsip utama ini, prinsip-prinsip lain dideduksikan secara a priori oleh akal dan nalar manusia. Untuk bidang hukum, itu berarti peraturan hidup bersama dapat dideduksikan secara a priori dari kaidah-kaidah hukum yang sejak semula sudah berada pada akal manusia. Dalam fenomenologi eksistensial seperti dianut Louis Penn, kedua pandangan ekstrim dapat dihindarkan. Di sini manusia dipandang sebagai subjek yang memiliki hubungan dengan sesama dan sejarah. Artinya tidak terdapat sesuatu yang bersifat objektif semata-mata, tidak juga sesuatu yang bersifat subjektif semata-mata. Dalam segala gejala yang ada hubungan dengan manusia, selalu terdapat baik yang objektif maupun yang subjektif. Dengan demikian, manusia sebagai manusia berada pada dunia, selalu juga mempunyai hubungan dengan sesama, dan merupakan subjek perkembangan dalam sejarah. Menggunakan terminologi filsafat eksistensial, dapat dikatakan bahwa eksistensi manusia selalu sudah menjadi koeksistensi. Manusia menurut hakikatnya merupakan suatu makhluk yang hidup bersama orang lain. Lagi pula dapat dipastikan, manusia menurut hakikat selalu berada dalam waktu, dan karenanya senantiasa menjadi makhluk sejarah. Bagi hukum, itu berarti hukum timbul dalam pengalaman manusia yang hidup bersama, dan hukum ikut berkembang dalam sejarah pengalaman itu. Konsekuensinya, hukum itu tidak selalu sama isinya dalam semua masyarakat dan juga tidak sama isinya dalam perkembangan zaman. Tidak ada hukum yang universal dan absolut, dilihat dari isinya. Meski norma-norma perikemanusiaan menjadi patokan dasar setiap tata hukum, namun menurut Louis Penn, isi norma-norma itu sendiri bersifat kontekstual menurut ruang dan waktu. Wujudnya adalah rasa keadilan dan rasa perikemanusiaan. Karena berupa rasa yang sifatnya substantif, maka untuk berlaku sebagai norma positif, ia perlu diintegrasikan dalam tata hukum. Pendeknya, tanpa diakomodasi dalam tata hukum, maka norma-norma perikemanusiaan tidak akan efektif, dan karenanya tidak berlaku sebagai hukum. Sebaliknya juga, suatu tata hukum yang tidak menurut norma keadilan, norma-norma kemanusiaan, juga tidak berlaku sebagai hukum, sebab kekurangan unsur yang esensial, yakni unsur keadilan. Baik tata hukum maupun sifat keadilan, dibutuhkan supaya tercipta hukum yang sebenarnya. Tesis Louis Penn tentang kontekstualitas isi hukum didukung oleh Luis Rechasen Sitges, seorang ahli hukum keturunan Spanyol Meksiko.
Rechasen-Sitges menghubungkan relativitas isi hukum dengan apa yang ia sebut 5 sumber sejarah, yakni 1. Kenyataan bahwa realitas sosial bermacam-macam dan berubah-ubah. 2. Adanya aneka ragam rintangan yang dalam tiap situasi harus diatasi untuk memenuhi syarat-syarat nilai dalam situasi demikian. 3. Pelajaran yang diperoleh dari pengalaman praktis mengenai pemenuhan sarana untuk mewujudkan suatu nilai dalam suatu situasi konkret. 4. Adanya penentuan prioritas-prioritas terkait dengan tingkatan urgensi dari kebutuhan sosial yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa historis kontemporer. 5. Keanekaragaman nilai yang beberapa di antaranya berhubungan dengan kebutuhan manusia universal, sedangkan bagian yang lain melekat pada kondisi-kondisi sejarah yang khas yang menimbulkan norma-norma khusus bagi tiap masyarakat dan tiap situasi. Sementara itu, Kohler mengaitkan kontekstualitas isi hukum dengan perkembangan peradaban. Arti peradaban adalah perkembangan sosial dan pencapaian-pencapaian manusia dalam bidang kebudayaan. Tugas hukum adalah menyokong peradaban, baik dalam fungsi mempertahankan nilai-nilai yang ada, maupun menciptakan nilai-nilai baru untuk perkembangan lebih lanjut dan membuka jalan bagi realisasi potensi-potensi manusia sebagai pelaku peradaban. Penyesuaian dua fungsi itu ditentukan sesuai ruang dan waktu. Lebih lanjut dikatakan Kohler, setiap peradaban mempunyai dalil-dalil hukum tertentu, yaitu gagasan-gagasan mengenai apa yang benar untuk dibuat efektif oleh lembaga-lembaga hukum. Materi-materi hukum harus dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat memberi pengaruh pada dalil-dalil dimaksud. Masyarakat industri dan masyarakat non-industri pasti memiliki cita peradaban yang berbeda. Oleh karena itu, isi hubungan antara hukum dan peradaban dari dua masyarakat tersebut pasti pula berbeda sesuai kondisi-kondisi perkembangan manusianya. Sedangkan Eduardo Garcia Menes seraya menerima kebenaran yang objektif mengenai nilai-nilai hukum. Dia juga serentak mengatakan bahwa nilai-nilai hukum itu mempunyai bermacam-macam bentuk relativitas yang ia golongkan dalam 3 kelompok, yakni 1. Relativitas pada orang, 2. Relativitas pada situasi-situasi konkret, dan 3. Relativitas pada ruang dan waktu. Adolf Reinach, penganut fenomenologi Husserl, juga mendukung tesis Louis Penn tentang kontekstualitas isi hukum. Memang benar, kata Reinach, isi hukum positif dalam tiap masyarakat bisa berbeda-beda. Juga benar, isi hukum zaman sekarang lain daripada isi hukum zaman dulu. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan itu, antara lain pandangan etis manusia dan situasi ekonomis suatu masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu. Dua faktor inilah yang menentukan warna dan logika isi hukum suatu negara atau masyarakat. Itu berarti, hukum merupakan jawaban strategis sebuah masyarakat atas realitas pandangan etis dan realitas ekonomis masyarakat tersebut, kini dan di sini. Karenanya, perbedaan isi hukum pada tiap masyarakat tidak bisa dinilai menurut ukuran benar-salah. Tidak ada hukum yang lebih benar. Yang ada ialah hukum yang tepat, dalam arti hukum itu cocok untuk sistem situasi kontemporer sebuah masyarakat. Apakah itu berarti Reinach mengizinkan selera mana suka dalam menentukan isi hukum? Sama sekali tidak. Hukum, kata Reinach, bukan suatu khayalan subjektif belaka. Hukum memiliki suatu realitas objektif. Dari segi empiris, ia harus dibentuk berdasarkan pandangan etis dan situasi ekonomis suatu masyarakat, kini dan di sini. Sedangkan dari sisi tujuan, hukum dibangun untuk menjamin rasa aman dan keadilan. Dua segi itulah yang harus menjadi pedoman perumusan hukum dalam bentuk undang-undang. Lebih lanjut dikatakan Reinach, meski bidang hukum begitu dekat dengan bidang etis, namun keduanya tetap berbeda dalam beberapa aspek. 1. Norma-norma hukum berasal dari suatu perjanjian, sedangkan norma-norma etis melekat pada manusia sebagai pribadi. 2. Hak-hak yuridis dapat diserahkan kepada orang lain, sedangkan hak-hak etis tidak dapat dipindah. 3. Hak-hak yuridis dapat hilang kalau tidak digunakan, sedangkan hak-hak etis tidak pernah dapat dihilangkan karena melekat pada pribadi manusia. 4. Bidang hukum itu hanya meliputi bidang kehidupan ekstern, sedangkan bidang etis meliputi juga kehidupan batin manusia. Walau memiliki perbedaan, bidang yuridis dan etis saling berhubungan juga, sebab hukum harus dibuat menurut prinsip-prinsip yang diambil dari etika. Kalau suatu aturan hukum ditentukan yang melawan prinsip-prinsip etis, aturan tersebut dapat saja dinilai sebagai sesuatu yang jahat. Umpamanya undang-undang yang mengesahkan pembasmian ras tertentu, harus dianggap jahat oleh karena bertentangan dengan asumsi dasar positif dalam etika,
yakni hidup dan martabat manusia sebagai ciptaan ilahi, adalah mulia dan suci. Menurut Reinach, norma-norma etika yang sifatnya imperatif berlaku sebagai norma-norma pembimbing dalam pembentukan hukum yang adil. Itulah materi topik ke-57 metode penelitian hukum. Channel ini membantu pemahaman para mahasiswa dan wawasan masyarakat umum. Ratusan tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi, dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca, sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.